Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemarin kita sudah mengkaji tentang Perang Hudaybiyah dan apa yang terjadi di balik hikmahnya. Ada juga beberapa ahli sirah itu menyebutkan peristiwa itu sebagai ghazwah, perang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW udah keluar dan siap untuk berperang ketika itu. Jadi setiap ada pengiriman pasukan dan Nabi ada di situ, jadinya perang atau tidak perang tetap itu dinamakan ghazwah. Kalau Nabi nggak ikut baru namanya sariyah. Ada yang menyebutkan itu adalah Ghazwatul Hudaybiyah sebagian ahli surah. Ada juga yang menyebutkan dengan nama Sulhul Hudaybiyah. Gitu. Setelah peristiwa Hudaybiyah, maka selanjutnya yang terjadi adalah Perang Khaybar. Allah Ta'ala ketika Nabi SAW perjalanan dari Hudaybiyah menurunkan firman-Nya yaitu surat Al-Fath. Di situ Allah Ta'ala berfirman di antaranya wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah Ta'ala menjanjikan kepada kamu harta rampasan perang yang banyak. Maka itu yang dimaksud adalah Khaybar. Sesampainya Rasulullah SAW itu ada di Madinah, dan ketika itu mungkin saya nggak tahu sudah tahu kalau Khaybar atau belum, tapi sudah ada janji dari Allah Ta'ala kalau akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Sampai Nabi SAW ada di kota Madinah, maka ini versinya macam-macam. Memang saya tadi mengkaji beberapa kitab sirah dan memang ada versi yang berbeda-beda, tapi kita rangkum aja. Jadi Khaybar itu adalah tempat perjalanan sekitar 200 mil gitu ya, atasnya Madinah, arah ke arah Syam. Jadi ini kalau di sini ini Mekah, sini Madinah, Khaybar ini sebelah sininya. Begitu, kurang lebih seperti itu gambaran yang tadi sudah kita pelajari. Nah, Khaybar itu isinya orang-orang Yahudi dan memang Yahudi yang kaya. Jadi bisa dikatakan pemukiman elit orang-orang Yahudi ketika itu. Dan di sana banyak sekali kekayaan alamnya, itu banyak sekali, dan pasukan perangnya pun juga nggak nanggung-nanggung. Pasukan perang Khaybar itu jumlahnya ada 10.000 orang. Itu pasukan perang Khaybar. Jumlahnya 10.000 orang. Ditambah lagi Khaybar itu masih minta bantuan suku Ghatafan yang ketika itu janji akan mengirimkan pasukannya untuk membantu Yahudi Khaybar. Ketika itu untuk menyerang Madinah. Jadi 10.000 itu seperti jumlah pasukan koalisi orang kafir ketika perang Ahzab. Bukan sedikit. Itu pasukan perang semua. Dan persenjataan perang mereka itu katakan di Jazirah Arab katanya paling canggih Khaybar ini. Jadi memang dahsyat Khaybar itu ya. Memang dahsyat. Jadi nggak sembarangan Khaybar itu. Kemudian setelah itu Nabi SAW dengar Khaybar ini bersekutu sama Ghatafan. Ghatafan itu sebagaimana yang pernah kita ketahui, Ghatafan ini dipimpin sama Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn ini dalam sebagian redaksi kitab sejarah itu julukannya Al-Ahmak Al-Muta'. Orang goblok yang ditaati. Orang bodoh yang dipatuhi. Itu dikasih gelar itu Al-Ahmak Al-Muta'. Orang bodoh yang dia itu dipatuhi. Itu Uyainah bin Hisn itu. Ketika itu ada perjanjian itu, Uyainah bin Hisn suku Ghatafan udah datang ke sana 1.000 orang dan akan datang lagi kurang lebih 4.000 orang. Berarti total Yahudi Khaybar plus suku Ghatafan bisa-bisa koalisinya itu ada sekitar 15.000 orang totalnya.
Berarti jumlah yang sangat banyak. Nah, jadi berarti Anda tahu musuh kekuatannya segitu. Nabi SAW ketika mendengar kabar kalau mereka itu berencana untuk berbuat buruk pada kaum muslimin, maka Nabi duluan yang mendatangi Khaybar. Berangkatlah Rasulullah SAW menuju Khaybar. Kaum muslimin sebagian sudah ngerti kalau mereka bakal menang. Kenapa? Karena firman Allah Ta'ala di surat Al-Fatah. Hingga akhirnya orang-orang Yahudi yang pengkhianat-pengkhianat, orang-orang munafik yang pengkhianat-pengkhianat itu banyak yang mengikut. Ditolak semua sama Rasulullah SAW. Jadi yang ikut perang Khaybar ini hanya 1.400 orang yang mereka ikut ke Hudaybiyah dan ikut Bai'atur Ridwan ketika itu. Orang-orang munafik ditolak sama Rasulullah SAW. Nggak usah. La takhruju ma'i illa raghibina fil jihad. Fa'amal ghanimah fala. Yang nggak usah keluar sama saya kecuali orang yang memang pengen jihad, berjuang. Kalau pengen harta sama perang nggak usah. Gitu. Ada berangkatlah kurang lebih 1.400 orang sebagaimana yang ikut di Bai'atur Ridwan ketika itu. Bai'atur Ridwan sudah tahu ya, yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, ketika Rasulullah SAW itu mau berangkat ke sana, maka Nabi Rasulullah SAW kemudian meminta, tolong carikan anak kecil yang nanti bisa bantu aku untuk melayani aku. Nabi bicara sama Abu Talha. Setelah itu, dipilihlah Anas bin Malik untuk melayani Rasulullah SAW. Nah, jadi, Anas bin Malik itu sebetulnya sudah ikut sama Nabi memang. Dari awal Nabi masuk ke kota Madinah, pelayannya Nabi yang khidmat sama Nabi, khodimnya Nabi itu Anas bin Malik. Namun di peperangan itu mungkin, maksudnya Nabi bilang sama Abu Talha cari pelayan, karena Nabi pengen yang mungkin lebih kuat dan lain sebagainya, karena kesian sama Anas. Karena ini peperangan, Anas itu usianya masih kecil, usianya Anas bin Malik itu. Karena setelah itu, berangkat ke sana Rasulullah SAW, dan yang khidmat sama Nabi itu Anas bin Malik. Dan di perjalanan, Nabi SAW itu sangat sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhul wal jubud wadul adden wa ghalabatir rijal. Itu yang doa senada ini juga biasa kita baca kalau kita di Wirdul Latif ya. Ya kan? Ya Allah, Nabi doa, ya Allah aku berlindung dari kesumpekan, kesedihan, lemah, malas, kikir, penakut, lilitan hutang, dan di dalam kekuasaan orang yang zalim. Itu doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa mengerti bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau itu memperbanyak untuk berdoa, gitu. Berangkatlah pasukan kurang lebih 1.400 orang, dan siapa yang jaga Madinah? Jaga Madinah adalah Numailah. Dan juga mengatakan Numailah bin Abdullah Al-Laythi juga mengatakan Siba' bin Urfutah. Siba' bin Urfutah. Berangkatlah ke sana. Nah, ketika itu ketika Rasulullah sudah bersiap-siap perang, maka mereka jadi orang-orang mungkin Yahudi atau yang masih ada di Madinah, kan ada sebagian kecil, atau yang mereka itu ada muamalah dengan kaum muslimin, semua yang kaum muslimin punya hutang itu semua nagih hutangnya. Semua nagih hutangnya. Semua itu nagih hutangnya ketika itu. Bahkan ketika itu juga sempat memprovokasi. Kalian kira Khaybar itu sama seperti Arab-Arab yang lain? Sampai ada ngomong demi Taurat. Mereka nggak mau ngomong demi Allah ya, demi Taurat. Ada 10 pasukan perang ada di sana. Akhirnya setelah itu yang ditagih ketika itu adalah namanya Abi Hadrat. Ibn Abi Hadrat ketika itu. Ibn Abi Hadrat. Itu tagih. Saya tidak punya. Nanti tunggu saya pulang perang. Karena udah tahu pulang perang pasti punya banyak ghanimah. Enggak, sekarang. Akhirnya jual. Akhirnya setelah itu udah dapat. Subhanallah, ketika dia nanti pulang, di antara ghanimahnya di Ibi Hadrat ini, kerabatnya Yahudi yang nagih hutangnya dia. Yahudi itu kan memang memprovokasi kan, ditagih hutangnya biar tidak berangkat kan. Akhirnya antara orang itu kerabatnya si perempuan yang kerabatnya Yahudi yang nagih hutang kepada
Ibn Abi Hadrat tadi itu. Kemudian setelah itu berangkatlah Rasulullah bersama dengan pasukan, dan di antara istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut itu adalah Ummu Salamah. Nah, kita tahu dengan kedudukan Ummu Salamah itu sebagai istri Nabi luar biasa. Momen-momen penting Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering dampingi sama Ummu Salamah. Ummu Salamah itu seorang wanita ya, dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi kita tahu hikmahnya Nabi SAW itu menikah dengan banyak istri. Kenapa? Karena masing-masing istri Nabi itu punya kelebihan sendiri. Di antara urusan-urusan krusial, yaitu Nabi sering mengajak Ummu Salamah. Pada ketika Hudaybiyah, solusi ketika akan tahallul itu dari Ummu Salamah juga yang memberikan solusi pada Rasulullah SAW ketika itu. Akhirnya setelah itu di perjalanan, kemudian Nabi katakan, ayo siapa yang biasa qasidah, ayo qasidah. Jadi biar perjalanannya itu nggak sepi begitu. Ama itu berarti Anda kalau di perjalanan naik mobil dan dengerin qasidah nggak apa-apa. Dengerin qasidah itu boleh, biar perjalanan Anda itu nggak sepi. Nggak apa-apa, tapi kalau dengerin lagu-lagu, jangan sampai lagu yang haram ya. Jangan lagu-lagu yang haram, jangan lagu yang aneh-aneh. Ketika itu, Amir bin Aqwa akhirnya qasidah. Amir bin Aqwa suaranya luar biasa. Melantunkan syair, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, kita nggak dapat petunjuk, nggak akan sedekah, nggak akan syair-syair itu. Itu Amir bin Aqwa ini, karena indahnya suaranya, Onta itu paling seneng sama suara yang indah. Jadi kalau Anda itu tidak bisa menghargai keindahan suara, Anda kalah sama onta berarti. Onta itu seneng sama suara yang indah. Jadi kalau ada orang tuh qasidah syair indah, onta itu bisa jalan terus, bahkan jalannya cepat dan nggak merasa capek. Nah, itu ketika Amir bin Aqwa qasidah, onta itu jalannya cepat. Maka ketika itu Rasulullah dikatain, hati-hati. Suara siapa ini? Amir bin Aqwa. Maka kata Rasulullah, yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati kamu. Nah, Anda harus tahu, kalau di dalam satu perjalanan perang, kok orang didoakan sama Nabi, yarhamuhullah, itu artinya orang itu bakal mati syahid. Sebenarnya sudah ngerti itu. Setelah itu, dia jawab, wajabat ya Rasulullah. Ini yang didoakan saya senang. Kata Rasulullah, tidak nunggu nanti dulu, jangan didoakan yarhamuhullahnya sekarang. Nah, suaranya enak, kita mesti bisa menikmati suaranya. Suaranya Amir bin Aqwa ini. Setelah itu di perjalanan, Nabi SAW kemudian mengingatkan Bilal, yang sekiranya fisiknya lemah atau berat untuk perjalanan perang, suruh pulang. Jadi memang ini yang betul-betul fisiknya kuat. Karena memang menaklukkan benteng Khaybar ini nggak gampang. Akhirnya sebagian ketika itu pulang, ada satu orang yang kondisinya nggak lemah, tapi nekat. Dan ketika orang ini akhirnya mati, Nabi SAW nggak menyelamatkan dia. Nggak menyelamatkan dia. Kenapa? Karena dia nggak patuh. Dia nggak patuh sama Rasulullah SAW. Dan nanti itu ada beberapa kejadian yang semacam itu. Ketika itu Rasulullah di perang Khaybar ini itu ngatur pasukan itu softnya itu rapi. Softnya itu rapi gitu. Nah, ketika perjalanan tiba-tiba ada satu orang yang mendahului begitu. Jadi jalannya itu cepat mendahului keluar ya, bahkan mendahului Rasulullah SAW. Nah, siapa itu? Namanya Abu Abbas. Kenapa untanya? Untaku ini tidak bisa terus Rasulullah, jalannya terlalu cepat. Dan terlalu cepat. Oleh sama Nabi SAW kasih tahu, kamu kalau pulang dari perang ini kamu selamat, hartamu banyak, semua keluargamu banyak, kamu punya budak banyak, tapi itu bukan yang terbaik untuk kamu. Nah, dia, wallahi yang diomongin sama Rasul terjadi betul semua. Memang banyak dan ternyata itu bukan yang terbaik untuk dia. Sampai ketika Rasulullah berangkat pagi yang berikutnya sholat asar, perjalanan terus. Dan setelah itu Rasulullah SAW kemudian makan. Jadi sholat asar itu makan.
Setelah makan, kemudian sholat maghrib lagi Rasulullah hanya kumur, tapi beliau nggak berwudu. Ini juga jadi hukum. Artinya apa? Makan itu tidak membatalkan wudu. Begitu. Makan itu nggak membatalkan wudu. Gitu. Kemudian satu Rasulullah cari posisi. Jadi cari posisi kira-kira bisa mengepung Khaybar, tapi dengan posisi yang tidak ngasih akses untuk orang Yahudi kabur ke Syam. Dan bisa menutup jalurnya daripada Ghatafan begitu. Ada saat itu dibagi begitu. Nah, gimana suku Ghatafan? Suku Ghatafan itu sudah di perjalanan. Itu sudah di perjalanan, dan ketika itu mereka ditawari sama Rasulullah SAW. Untuk nggak usah ikut-ikut. Suku Ghatafan ini disuruh pulang. Ini tadi ada di sini. Ya, ada. Jadi suku Ghatafan itu ditawarin sama Rasulullah SAW. Nggak usah ikut-ikut. Nanti kamu tak kasih dari hasilnya setengah dari hasil Khaybar, tapi setahun. Tapi kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu ini nggak usah ikut-ikut. Nah, orang-orang Ghatafan itu Uyainah bin Hisn. Ibn Hisn itu sombongnya luar biasa. Dari dia itu Uyainah bin Hisn ini, dia ketika akan membantu Khaybar itu sudah diingatkan sama seseorang, kamu nggak usah ikut-ikut. Yahudi itu semua pasti dikalahkan sama Muhammad. Ada versi juga mengatakan karena mereka tahu ini dari kitab Taurat, bahwasanya Yahudi itu akan dikalahkan 2 kali. Yang pertama itu Bani Quraidah, dan yang kedua itu adalah kemungkinan adalah Khaybar. Dan itu nggak bisa, ini walhasil Uyainah bin Hisn ngotot. Itu sempat ditawari sama Nabi Uyainah bin Hisn. Ada itu ketika di perjalanan itu ditawari sama Rasulullah SAW. Ditawari oleh Rasulullah SAW untuk nggak usah ikut-ikut. Kamu akan saya kasih itu dari hasil Khaybar selama setahun pertama, itu semua buat kamu. Tapi setahun pertama ditolak. Setelah itu mereka sudah sampai ke benteng Uyainah bin Hisn ini. Ditawari lagi setengahnya, lebih rendah. Jadi Rasulullah misi setengahnya. Enggak mau juga. Nah, subhanallah apa yang terjadi? Jadi tiba-tiba di antara pasukan Ghatafan itu tiba-tiba terdengar suara yang sampai dari bagian belakang sampai ke depan, semua suara itu semua dengar bahwasanya Muhammad dan pasukannya sudah menyerbu Ghatafan dan akan menawan perempuan-perempuan dan anak-anak di Ghatafan. Kaget Uyainah bin Hisn, panik, akhirnya semua Ghatafan pulang. Meninggalkan Khaybar. Perjalanan Khaybar ke Ghatafan itu katanya perlu waktu 7 hari. Akhirnya mereka semua pulang dan sampai sekarang nggak ada apa-apa. Ghatafan akhirnya ikut perang juga tidak, dan akhirnya dapat harta pun juga nggak dapat apa-apa akhirnya Ghatafan. Coba dia mau nerima dari Nabi, kan selesai. Nah, Ghatafan ini juga sudah pernah tawarin sama Rasul ketika perang Khandaq, kan kita pernah ceritakan kan. Tawari sepertiga hasil dari kurma Madinah. Nggak mau, mintanya setengah. Nabi begitu musyawarah sama sahabat, apa? Mau minta kurma kita? Enggak. Nggak ada buat Ghatafan kecuali pedang. Ada buat Ghatafan kecuali pedang. Sampai akhirnya ketika itu Rasulullah SAW kemudian sampai ada di Khaybar. Khaybar itu sudah pagi menjelang subuh gitu. Rasulullah kalau datang malam nggak langsung nyerang ya. Nunggu subuh, sholat. Ketika pagi itu mereka mau aktivitas, jadi hatta di sana tuh aktivitasnya orang juga pagi-pagi. Pagi semua aktivitas gitu. Lihat Rasulullah, Muhammad wal Khamis. Khamis itu artinya pasukan. Lihat Rasulullah itu kalau ngirim pasukan itu kan seringnya Kamis pagi. Jadi ini Muhammad wal Khamis begitu. Setelah itu Nabi SAW kemudian mulai mengepung Khaybar.
Ya, mereka berada di benteng mana saya itu, kemudian lempar panah, seperti itu aja. Lempar panah dan lain. Begini itu terjadi berhari-hari. Di antara tokoh-tokoh Khaybar itu ada yang namanya Marhab. Ada yang namanya Marhab. Marhab itu salah seorang tokoh-tokohnya Khaybar. Namanya Marhab. Marhab itu tokoh-tokohnya Khaybar. Namanya Marhab. Marhab ini punya saudara namanya adalah Harith, ada juga namanya Amir. Jadi punya memang beberapa orang saudara begitu. Nah, dikatakan ada juga namanya Yasir. Ada juga namanya ya Yasir begitu. Nah, jadi dikatakan ini dari kisah perang-perang tanding itu. Perang-perang tanding itu begini. Ketika itu kan ngepung, jadi mereka nanti manah dari jauh begitu. Kamu mesti nanti nunggu mereka kadang manah sehari, panah dihujani panah. Hujan panah nggak bisa kemana-mana kan? Tidak mau itu hanya berlindung terus hujani panah. Sampai akhirnya ada salah seorang pasukan kaum muslimin namanya Mahmud bin Maslamah. Nah, ketika sudah kelelahan perang, dia itu cari tempat untuk menyendiri gitu. Nah, dipantau sama orang-orang Yahudi. Dia bilang ini ada satu pasukan terpencar, siapa yang mau membunuh dia? Kata Marhab, saya akan bunuh. Keluar diam-diam, dideketin, diambilkan batu, dilemparkan ke kepalanya. Itu kuatnya sampai remuk itu kepalanya. Nah, ketika Nabi SAW itu ngitung pasukan, loh, ada nggak ada ini? Cari-cari ternyata Mahmud bin Maslamah. Itu dia sudah meninggal dunia, dibunuh sama orang-orang Yahudi. Ada yang sempat lihat katanya Marhab yang ikut membunuhnya. Marhab yang ikut membunuhnya ketika itu. Memang versi macam-macam sejarah ya. Jadi macam-macam. Akhirnya, singkat cerita dalam peperangan ini terjadilah mubarozah. Mubarozah itu jadi perang tadi keluar satu lawan satu begitu. Nanti satu lawan satu begitu. Di antara yang keluar itu namanya Marhab. Marhab itu keluar. Ketika Marhab keluar, Marhab ini jagoan yang terkenal di seluruh Arab. Tidak ada orang yang nggak kenal sama Marhab ada di Arab itu. Semua kenal. Kalau emang ini jagoan. Dan itu Marhab keluar nantang perang tanding. Ada versi juga itu pernah ketika kaum muslim itu perang. Jadi Yahudi ini mancing perang tanding. Begitu sudah dekat dari bentengnya, tiba-tiba mereka keluar semua nanti nyerang. Nanti kaum muslim mundur. Nanti mereka. Jadi begitu. Jadi memang cara-caranya curang terus. Lah, persediaan barang mereka, bahan makanan mereka itu cukup untuk bertahun-tahun mereka makan. Cukup untuk bertahun-tahun. Jadi kalau mereka tuh mau dikepung setahun aja, mereka bisa kuat. Nggak akan ngaruh. Kaum muslimin nggak mungkin. Nggak mungkin lama-lama ngepung ya kan? Karena persediaan makan mereka itu terbatas. Itu strateginya Yahudi ketika itu begitu. Mereka juga punya alat perang yang canggih-canggih. Nah, di antara yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu di pagi hari ketika akan nyerang pertama kali itu, kan Nabi lihat alat-alat cangkul dan alat-alat untuk tukang dan lain sebagainya itu. Ketika Nabi SAW melihat itu, dia berkata bahwa kharabat Khaybar akan hancur. Tafaulan yang dilihat alat-alat untuk penghancur. Tafaulan dengan itu. Itu termasuk ciri khasnya Rasulullah SAW. Nah, terjadilah perang tanding antara Marhab. Marhab ketika itu ada riwayat yang bilang yang bunuh Marhab Senali, ada riwayat yang bilang yang bunuh Marhab itu Muhammad bin Maslamah. Jadi ketika Marhab itu keluar nantang perang tanding, maka Senali memaju. Ketika itu ya Rasulullah, dia yang bunuh saudaraku, biar aku aja. Tandinglah. Bagaimana itu tandingnya katanya sampai itu Marhab ini kalau mukul kan sampai bersemi-semi. Marhab ini kalau pas mukul itu kena pohon-pohon itu sampai tumbang.
Ya, kalau udah mukul pakai pedang kena pohon, bak, pohonnya sampai tumbang. Nah, ketika itu dipukul-pukulkan sampai akhirnya Hatib bin Aslam ini bisa motong kakinya. Langsung terputus. Itu dipotong kaki lagi, satu lagi sampai terputus. Darah, bunuh aku, bunuh aku. Oh, enggak. Kamu harus merasakan kematian. Kamu harus merasakan kematian. Nah, ketika itu Sayyidina Ali datang kemudian itu bunuh si Marhab tadi itu. Dan kan kalau bunuh itu kan barangnya yang dibunuh, kayak pedangnya percaya kan buat yang bunuh kan. Dan ya Rasulullah, ini aku yang bunuh. Kata Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah, aku yang mengeksekusi. Ali sudah tinggal. Terakhirnya aja ini. Akhirnya itu dikasihkan ke Muhammad bin Maslamah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Kasihkan ke Muhammad bin Maslamah. Kemudian setelah itu juga dengan keluarnya Marhab itu ternyata kemudian keluar lagi saudaranya. Ternyata yang menghadapi Sayyidina Ali itu enteng. Keluar lagi saudaranya lagi itu namanya Yasir atau Amir. Yang ini agak beda. Yasir atau Amir ini tingginya kurang lebih 5 dhira, 1 dhira anggap 50 cm. Tingginya 2,5 meter. Seberapa? Satu tembok ini mungkin ya. Tingginya 2,5 meter. Yasir atau Amir. Tinggi. Nah, ketika itu yang menghadapi siapa? Yang menghadapi ketika itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sepupunya Rasulullah SAW. Orang yang awal masuk Islam. Beliau itu ibunya seorang pemberani juga, Sofia binti Abdul Muthalib. Zubair ini ketika masih kecil, ibunya disengaja dilakukan gelap-gelap terus dibiarkan nangis. Biar jadi pemberani dari kecil. Pemberani lah itu Zubair cuma seperutnya aja. Perang sama namanya Yasir atau Amir, tinggi. Terus sampai mengatakan, "Atarunal khamsata adhru, ini 5 dhira ini tingginya." Kayak monster raksasa gitu. Itu kalau memukulkan pedangnya gini kena ke tanah, itu nancep gini. Dari saking kerasnya pukulannya. Dia pukul ini, nancep. Sama Zubair enggak pernah tangkis, cuma dihindari sampai begitu sudah capek baru dihajar sama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sebagaimana kita tahu sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan keberaniannya luar biasa. Zubair bin Awam itu. Bahkan nanti kita akan lihat di perang Hunain nanti Zubair bin Awam itu adalah punya, jadi ciri khasnya itu naruh 2 tombak di sini kalau perang. Itu dan rata-rata kalau orang perang tahu itu Zubair itu menghindar semuanya. Itu menghindar semua. Ada juga yang mengatakan Zubair itu kalau perang, jadi begitu dinyatakan perang gitu, dia pasti lari langsung pertama, nerobos depan sampai ke belakang, besok mundur lagi ke depan lagi. Hanya untuk ngacak-ngacak musuh. Dari saking beraninya. Musuh ini kan soft-soft gini kan. Ini Zubair ini maju, nerobos sampai belakang. Nanti itu kembali lagi ke depan. Itu baru yang lainnya, masih di belakangnya, ini sudah lari duluan. Itu Zubair bin Awam kalau perang seperti itu. Jadi yang bersama dengan Nabi SAW itu orang-orang hebat. Nah, yang menegangkan namanya Yasir atau Amir. Di sini memang ada beberapa pendapat. Ketika perang itu, Sofia ini kan ibunya kan tahu ini anaknya ini pemberani. Dan ya Rasulullah, ini anakku lawan ini. Yang gede ini 2,5 meter tingginya. Anda bisa bayangkan itu seperti apa? Kita rata-rata kita kan 160, 170 mungkin ya kan. Ini 80 cm di atas kita tingginya. Ini Zubair bin Awam itu ketika berdiri cuma seperutnya aja. Sofia kayak gitu, Rasulullah, ini anakku yang merang nih lawan dia. Nanti dia bunuh anakku gimana? Yaqtul ibni, nanti dia bunuh anakku. Kata Nabi, bal ibnuka yaqtuluhu insyaallah. Enggak, putramu nanti yang bunuh dia insyaallah. Betul, akhirnya terbunuh itu musuhnya di tangan Zubair bin Awam. Itu mulai goncang Khaybar. Nah, jagoan-jagoannya satu persatu sudah meninggal dunia semua, jagoannya satu persatu. Bahkan ketika
berhasil Zubair itu membunuh itu, Rasulullah mengatakan apa? Setiap nabi itu punya hawari, punya sahabat khusus. Wa hawari Zubair ibn Ammati. Hawariku adalah Zubair, putra daripada bibiku. Gitu. Bibi atau apa? Tante ya. Itu yang terjadi ketika perang Khaybar. Jadi ketika perang Khaybar. Masih banyak juga, di antaranya juga ketika kaum muslimin ketika itu kan dalam keadaan kelaparan, mereka lihat itu ada keledai liar. Atau mereka dipotong, dimasak dan lain sebagainya. Begitu Rasulullah tanya, apa itu keledai? Maka sebenarnya tidak boleh, diharamkan. Akhirnya mereka sudah dalam kelaparan, semua ditumpahkan, dibuang, dan mereka nggak ada yang makan. Sekalipun sudah kelaparan, tapi tetap taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Khaybar ini berlangsung sengit, karena memang orang-orang kafir itu dia bertahan ada di benteng-benteng. Jadi mereka itu keluarnya sekali, nanti hujan panas, sehingga kalau dilihat dengan kemungkinan untuk bisa sampai mendapatkan kemenangan itu kemungkinannya itu sangat susah, sulit. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan bisa memenangkan nabinya, entah dengan cara apa. Ada juga peristiwa di sana yang menarik adalah yaitu ketika Rasulullah SAW itu masih menunggu tentara Yahudi itu di depan benteng, tiba-tiba keluar budak berkulit hitam. Setelah itu dia bawa kambing-kambing, ini penggembala kambing budak. Saya itu mendatangi Rasulullah SAW. Katakan saya ketika mendengar tentara Yahudi itu akan berperang, saya tanya, perang lawan siapa? Perang dengan orang yang mengaku Nabi. Maka saya ada rasa percaya kalau engkau itu Nabi. Rasulullah SAW kemudian ditawari untuk masuk Islam, bersaksi dari Tuhan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan nggak boleh nyembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Kata si budak berkulit hitam tadi itu, kalau aku bersaksi itu, aku dapat apa? Dapat surga, insyaallah. Oh ya, mau masuk Islam. Itu bilang, ya Rasulullah, aku ini kan budak, wajahku jelek, bauku nggak harum karena aku nggak punya uang buat beli parfum, dan aku nggak punya apa-apa. Kalau aku perang sampai terbunuh, apa yang akan terjadi sama aku? Engkau akan masuk surga, kau nanti akan bersama dengan bidadari dan lain sebagainya. Ya, terus ini gimana ini? Kambing-kambing ini, apa mau kamu ambil? Kata Nabi, enggak, kita enggak makan amanat, ini bukan punya dia. Terus kalau aku ngembalikan sana kan aku mati. Masa aku harus ke sana? Mereka tahu aku masuk Islam, aku usah ngobrol kan, aku akan dibunuh. Kata Nabi, udah, gini aja, kambing-kambingmu arahkan ke benteng, nanti kambing itu akan jalan seperti akan ada yang menuntun. Sudah, diarahkan itu, subhanallah, memang kambing itu jalan masuk ke benteng, sampai dekat benteng, pintunya dibuka, kambingnya semuanya masuk. Seakan-akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah itu peperangan dibuka, orang yang tadi baru masuk Islam tadi kena serangan dan akhirnya mati. Kata Nabi, kalau kamu pengen lihat orang masuk surga tapi tidak pernah sholat, ya ini. Belum pernah sholat ya kan, baru masuk Islam, perang akhirnya kemudian tapi masuk surga. Ya ini. Kata Nabi SAW, aku lihat ini Islamnya dia baik dan aku lihat sekarang dia bersama dengan istri-istrinya daripada golongan bidadari. Itu terjadi beberapa hal yang terjadi dengan daripada perang Khaybar. Masih banyak kisahnya, ini panjang. Pendek nanti kita akan kaji lagi, ada beberapa hari di sana dan lain sebagainya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa melanjutkan lagi kajian daripada perang Khaybar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu.